Bagaimana saya sebagai guru menggunakan AI di dalam kelas? Sebelum bertanya kepada AI, ajarkan kepada siswa untuk punya ketekunan menulis dan membaca. Bayangkan sebuah kelas. Pada pagi itu, di awal semester baru, saya bertemu dengan siswa kelas 10. Saya meminta mereka untuk membuka ponsel mereka, untuk membuka aplikasi ChatGPT atau AI. Di pertemuan awal itu, kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu sejarah. Saya menuliskan sebuah konsep di papan tulis, yakni mengenai cara berpikir sejarah. Saya mempersilahkan mereka untuk membuka AI dan meminta mereka untuk belajar secara mandiri mengenai konsep cara berpikir sejarah sebagaimana yang saya tuliskan di papan tulis. Saya memberikan waktu sekitar 30 menit bagi mereka untuk mengeksplor sendiri bagaimana cara mereka belajar menggunakan AI. 30 menit kemudian sudah berlalu. Saya kemudian mengecek satu persatu dari ponsel anak-anak itu. Suatu hal yang mengejutkan, mayoritas anak mereka hanya menuliskan konsep yang saya tulis di papan tulis tanpa memberikan pertanyaan sama sekali di prompt AI mereka. Mereka tidak memberikan konteks, mereka tidak memberikan pertanyaan lanjutan, dan mereka tidak berusaha mengeksplor sebuah pertanyaan di dalam prompt mereka. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ketika AI itu memberikan jawaban, anak-anak hanya sekedar menyalingnya ke dalam buku catatan. Sementara ketika saya bertanya kepada anak itu, apa bagian terpenting dari jawaban AI yang kamu tulis di buku kamu? Anak itu terdiam. Dia tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan saya. Mereka hanya punya jawaban dari mesin, bukan jawaban dari pemahaman mereka sendiri. Pengalaman saya di kelas pagi itu membuat saya berpikir dan merenungkan sebuah hal. Hari ini kita para guru sibuk sekali berusaha untuk mengajarkan AI di kelas. Sekolah-sekolah berlomba untuk mencitrakan sebagai sekolah yang unggul dalam penggunaan AI. Namun ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Apakah mereka, para anak-anak itu sudah memiliki kemampuan dasar sebelum mereka menggunakan teknologi modern bernama AI? Banyak orang mengira, termasuk para guru, bahwa kunci penggunaan AI adalah kemampuan menguasai teknologi itu. Padahal itu salah besar. Kunci utama untuk menggunakan AI adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan dasar sebelum kita menggunakan AI justru berangkat dari hal yang sebetulnya sangat sederhana dan dekat sekali dengan dunia pendidikan kita, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Ketika kita menggunakan AI, pada dasarnya kita sedang menggunakan teknologi untuk kita gerakkan dengan prompt. Prompt itu dihasilkan melalui perintah, tulisan yang ditulis oleh manusia yang membutuhkan sebuah kualitas pertanyaan tersendiri untuk menghasilkan prompt yang berkualitas juga, yang membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan konteks, menyusun logika pemikiran, memilih kata yang tepat, dan mengkomunikasikannya dengan maksud yang jelas. Sementara seringkali siswa tidak punya kemampuan itu. Kemampuan menghasilkan prompt yang berkualitas itu hanya bisa dilakukan oleh kemampuan membaca dan menulis yang baik. Kemampuan membaca dan menulis yang baik itu melatih daya berpikir kita secara kritis. Kita bisa membedakan mana yang disebut fakta dan mana yang dimaksud opini. Menilai apakah sebuah jawaban itu objektif, masuk akal ataupun tidak. Tanpa kemampuan itu, jawaban AI meskipun terdengar meyakinkan akan diterima saja dengan mentah-mentah. Data pun menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Hasil data dari PISA tahun 2022 itu menyebutkan bahwa skor literasi membaca siswa di Indonesia masih jauh di tingkat dasar dan tinggal dari negara-negara lain. Artinya masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik, tapi mereka sudah harus menggunakan AI. Tapi di balik tantangan itu, saya melihat secercah harapan dari apa yang telah dilakukan oleh sekolah tempat saya mengajar. Kami melakukan upaya-upaya untuk peningkatan literasi, seperti membaca buku di luar buku mata pelajaran selama 15 menit dan mendiskusikannya. Kemudian memberikan pembiasaan selama seminggu sekali 30 menit mereka untuk menulis apapun, menulis tentang keseharian, menulis tentang novel, menulis tentang cerpen, menulis tentang artikel. Pembiasaan membaca di luar buku pelajaran. Mereka bisa membaca buku-buku seperti novel,
membaca buku-buku seperti cerpen, membaca karya sastra, membaca buku self development, dan membaca jenis bacaan apapun yang mereka tertarik dengan topik itu. Hal ini tujuannya bukan sekedar untuk menambah pengetahuan dari apa yang mereka sukai, tapi lebih dari itu, siswa sedang belajar berpikir. Siswa sedang belajar bagaimana cara berpikir. Karena kemampuan berpikir itulah yang akan menjadi modal bagaimana dia bisa menggunakan AI itu secara baik. Pembiasaan ini kami lakukan secara rutin, bertahap, dan konsisten, sehingga pelan-pelan anak-anak akan mulai terbiasa belajar bagaimana menilai sebuah informasi. Ada beberapa anak di antara mereka, ketika saya menjelaskan sesuatu, mereka kemudian bertanya, "Pak, sumbernya dari mana?" Satu pertanyaan penting itu justru membuat saya bahagia. Itu membuat saya senang bahwa ada kemajuan cara berpikir yang muncul di anak-anak. Karena mereka sudah terbiasa untuk membaca dan kemudian belajar untuk menulis. Hal ini menjadi salah satu pelajaran penting karena saya sebagai guru sejarah meneliti dari perjalanan bangsa Indonesia ketika di masa pergerakan nasional, masa awal abad 20, munculnya tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka. Mereka adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Pada masa awal abad 20, ketika dunia pers itu muncul sebagai teknologi modern, mereka adalah orang-orang yang sudah siap dengan perubahan itu. Orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain itu adalah orang-orang yang gemar membaca dan juga gemar menulis. Kemampuan literasi mereka dimanfaatkan dengan baik dengan perkembangan teknologi bernama pers. Mereka bisa menuliskan gagasan mereka di koran, di surat kabar, di media-media yang berkembang saat itu. Dan hasilnya apa? Kita melihat bagaimana kemunculan tokoh-tokoh yang literat itu menjadi sumber dari perjuangan bangsa Indonesia sampai kemudian kita merdeka di tahun 1945. Dari situ kita sebetulnya bisa belajar bahwa kemajuan teknologi itu hanya akan dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang sudah punya kemampuan literasi yang baik. Hari ini pun sebenarnya sama. Kita melihat bahwa teknologi sudah berubah. AI sebagai kemajuan teknologi ini berubah. Tapi perubahan ini tidak akan ada artinya sama sekali kalau kita tidak berusaha membangun generasi yang literat, generasi yang punya kemampuan menulis dan membaca yang baik. Tugas kita sebagai guru untuk mendidik para siswa sebelum mereka menggunakan AI, sebelum mereka bertanya kepada AI, sudahkah mereka terbiasa untuk berpikir secara kritis? Sebab pada akhirnya masa depan bangsa ini tidak ditentukan siapa yang paling cepat menggunakan AI. Tetapi masa depan bangsa ini ditentukan oleh siapa yang paling siap berpikir dan menggunakan AI dengan baik. Dan kemampuan berpikir itu harus dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu kebiasaan menulis dan membaca.